Indonesia adalah negara yang indah. Negara kepulauan yang menghubungkan negara-negara di Asia Pasifik dan Australia. Meskipun wilayahnya sangat luas, namun relatif mudah dicapai melalui udara, darat, maupun laut. Negara ini damai dan penduduknya terkenal ramah tamah dan suka membantu. Karakteristik ini mencerminkan keunggulan bangsa Indonesia. Tetapi sayangnya ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari ciri khas bangsa ini. Karenanya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dari penyelundupan imigran ilegal. Setiap tahunnya, makin banyak orang asing yang terpikat dengan iming-iming dari penyelundup imigran ilegal untuk mencoba dan pindah ke negara lain tanpa melalui prosedur resmi. Di negara seperti Myanmar, Afghanistan, Sri Lanka, dan Irak, ada orang-orang yang siap membayar sindikat kejahatan dengan uang yang banyak untuk menghindari proses imigrasi yang sah dan resmi, untuk diselundupkan secara ilegal ke negara lain. Dalam banyak kasus, tujuan dari para imigran ilegal ini adalah untuk mencapai Australia dengan menempuh perjalanan yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Penyelundupan imigran ilegal melanggar hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Penyelundup seringkali merampok, menganiaya, atau menelantarkan imigran di luar negeri, di mana mereka juga terancam hukuman penjara untuk waktu yang lama. Dan ratusan lainnya meninggal karena kapalnya tenggelam di perjalanan. Penyelundup imigran ilegal menggunakan Indonesia sebagai negara transit karena letaknya yang sangat dekat dengan Australia. Sebagai contoh, penyelundup seringkali membawa masuk imigran ke Indonesia dengan menggunakan kapal melalui pedesaan di pelosok Sumatera Utara. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan bis atau mobil ke daerah yang lebih dekat dengan Australia, di mana mereka kemudian akan berangkat dengan kapal sebagai akhir dari perjalanannya. Penyelundup mencoba berdalih dengan mengatakan bahwa Indonesia hanyalah negara transit dan penyelundupan imigran ilegal bukanlah kejahatan serius. Kepada masyarakat ataupun orang-orang yang punya jaringan ini, hendaknya secara sadar tidak melakukan itu. Karena apa? Yang rugi adalah warga Indonesia juga. Pemerintah Indonesia khawatir akan keterlibatan warga negaranya dalam penyelundupan imigran ilegal. Faktanya adalah bahwa jaringan penyelundup internasional tidak akan berhasil tanpa bantuan dari warga Indonesia. Karena mereka menggunakan para nelayan kita, nahkoda, dan awak kapalnya untuk menyeberangkan imigran ilegal untuk masuk ke Indonesia dan kemudian ke Australia. Seperti yang telah diketahui, nelayan adalah bagian dari kebudayaan maritim kita. Pekerjaan saya sebagai nelayan. Saya bekerja sebagai nelayan lebih kurang 25 tahun. Nama saya Nurdin. Pekerjaan saya nelayan, Desa Terpilih Luar. Sayangnya, nelayan, pekerja industri pantai, dan keluarganya seringkali tidak mengerti bahwa mereka ada di garis terdepan dari permasalahan besar ini. Banyak nelayan yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apapun tentang penyelundupan imigran ilegal. Di Kabupaten Manggarai Barat ini saya belum pernah mendengar. Tidak tahu Pak, orang asing yang tidak jelas. Saya Pak, kalau masalah imigran gelap itu, saya kurang mengerti Pak masalah itu. Sebenarnya semua anggota yang nelayan yang saya di sini tak ada yang begitu mengerti cerita masalah imigran gelap pendatang yang apa itu. Faktanya adalah bahwa angka dari kasus penyelundupan imigran ilegal di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa kasus penyelundupan imigran ilegal telah meningkat jumlahnya
dari 600 kasus di tahun 2008 menjadi lebih dari 2.000 kasus di tahun 2010. Mereka menduga bahwa angka ini akan meningkat di tahun 2011. Nelayan seperti Bapak Samuel dan Bapak Malthus di Desa Tablolong, Kupang pernah terlibat dengan penyelundupan imigran ilegal. Jujur bahwa saya pernah terjun mengantar imigran gelap dengan membawa 11 orang, yaitu dari 3 negara. Biasanya, penyelundup mengiming-imingi nelayan dengan uang untuk mengabaikan resiko tinggi yang akan dihadapi. Tapi pada awalnya kami dihubungkan dengan calo-calo yang berada di hotel, menjanjikan kami uang yang banyak sehingga kami terpengaruh. Di mata hukum, warga Indonesia yang setuju membantu penyelundupan juga dianggap sebagai penyelundup. Mereka yang ditangkap atas tuduhan penyelundupan termasuk pemilik penginapan, pengemudi, nahkoda dan awak kapal, serta calo lokal yang mengurus perjalanan. Dan jumlah dari nelayan Indonesia dan awak kapal yang dipenjara di luar negeri semakin bertambah. Ini disebabkan karena mereka mendengarkan penyelundup imigran ilegal. Dibayar Bapak uang sekian banyak, ditinggalkan untuk istri dan anak-anak. Bapak bantu kami untuk menolong kami pergi ke Australia. Bisa tidak? Saya bilang, kenapa tidak bisa? Ini termasuk yang Pak bicara ini uang tunai. Kenapa kami tidak bisa? Kami lebih bisa. Setelah berada di air selama sekitar 28 jam, kapal mereka tertangkap di perairan Australia. Samuel dan Malthus dihukum penjara selama 6 bulan. Mereka beruntung karena mendapat hukuman yang ringan. Saat ini, hukum Australia menjatuhkan hukuman paling sedikit 5 tahun untuk kasus penyelundupan imigran ilegal yang berlaku juga bagi awak kapal dan nelayan. Di Indonesia, penyelundup imigran ilegal dapat didakwa dengan berbagai pelanggaran. Dan pemerintah saat ini sedang merancang peraturan yang secara khusus mengatur mengenai hukuman penjara sampai dengan 15 tahun dan denda mencapai 1,5 miliar rupiah. Untuk memastikan agar nelayan tidak tergoda menjadi penyelundup, pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, dan The International Organization for Migration meluncurkan program penyuluhan publik di beberapa lokasi di Indonesia. Tujuan utama dalam program ini adalah untuk mengedukasi nelayan dan masyarakat pesisir tentang penyelundupan imigran ilegal, mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini, dan untuk mendorong mereka untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada aparat yang berwenang. Program penyuluhan ini mengidentifikasikan 3 alasan utama mengapa masyarakat tidak boleh terlibat dalam penyelundupan imigran ilegal. Pertama, ini melanggar hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Warga Indonesia yang tertangkap baik di Indonesia maupun di luar negeri menghadapi ancaman hukuman penjara yang lama. Kedua, program penyuluhan menjelaskan bahwa penyelundupan imigran ilegal adalah dosa. Dari pihak agama sendiri dilarang keras untuk jangan memberikan pertolongan atau bantuan kepada mereka yang melakukan perjalanan tanpa dokumen lengkap yang dikatakan imigran ilegal, dan itu tidak diperkenankan dan sangat dilarang. Apalagi untuk memberikan bantuan itu jangan memberikan pertolongan atau bantuan kepada mereka, karena apabila memberikan bantuan kita sendiri akan rugi akibat dari kita memberikan pertolongan itu. Ya, sebagai pemuka agama, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya umat yang beragama, supaya kita jangan melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Salah satunya yaitu masalah imigran gelap. Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak baik, yang tidak terpuji. Dan sepengetahuan saya di Osapa sini ada yang melakukan seperti itu. Janganlah kita mengulang lagi perbuatan seperti itu karena jelas dosa dan secara hukum juga bertentangan dengan hukum yang ada. Ketiga, warga Indonesia tidak boleh terlibat dalam aktivitas ini
karena apabila tertangkap akan menurunkan harga diri. Sepanjang kami menjalani hukuman 6 bulan, perasaan kami, khususnya perasaan saya, ada sebuah penyesalan. Mengapa saya bisa dipenjara? Itu satu pertanyaan yang perlu saya sendiri menjawab itu. Saya membayangkan, membandingkan tentang kehidupan saya, hidup saya di kampung, terus setelah saya di sini. Secara moralitas dan hubungan saya dengan keluarga itu membuat saya merasa tidak nyaman. Tapi yang paling pertama, moral saya sudah tidak punya kebanggaan lagi bagi saya. Artinya, apapun prosesi, persoalan, motifnya, itu di mata masyarakat tidak melihat itu. Hanya mereka melihat bahwa orang ini orang penjara, artinya dia orang jahat. Sejak program penyuluhan publik berjalan, masyarakat di desa-desa siap melaporkan kegiatan penyelundupan imigran ilegal ke pihak berwajib. Kami menganggap kalau ilegal itu tawarkan kami punya ke Australia, dan kami kan sudah tahu, kami akan mengambil langkah-langkah yang cepat untuk menginformasikan, umpamanya di AL Angkatan Laut, di intel-intel yang ada di Polres Manggarai Barat ini. Andai kata ada imigran ilegal yang datang ke daerah kami ini dan mengiming-iming kami dengan sesuatu untuk membantu dukung mereka, jelas kami masyarakat nelayan pada umumnya 100% kami tidak akan mendukung mereka, dan kami pasti melapor. Untuk kebaikan Anda dan keluarga, program penyuluhan publik menyarankan kepada Anda untuk tidak terlibat dalam aktivitas penyelundupan imigran ilegal. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini untuk tidak meneruskan aktivitas ini karena ini melanggar hukum.